Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sari SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Syah Kuala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Itulah pentingnya kita menjaga kesehatan, ya. Ya, itu siapa yang pakai jaket? Silakan dibuka jaketnya, Nak. Kenapa pakai jaket? Kedinginan. Silakan dibuka jaketnya, ya. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita semua sehat, ya. Jadi, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, cinta kepada tanah air. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum Ibu mulai materi pada hari ini, siapa anak Ibu yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Salsabila. Materi sebelumnya adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan, sedangkan kewajiban adalah suatu perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan. Iya, masih berarti masih ingat ya materi kita minggu lalu? Ada yang lain yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Dan hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Jadi hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Udah, Bu? Iya, jadi materi kita minggu lalu adalah tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi materi kita pada hari ini
Pancasila. Jadi sebelum Ibu mulai mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, Ibu mau mengadakan pretest. Ibu kirim Google Form-nya ke masing-masing ke grup WhatsApp ya. Ibu kirim, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ibu kirim ke grup ya, silahkan dikerjakan. Kita pada hari ini adalah tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Siapa yang tahu mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ramada. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Iya, terima kasih. Itu tadi pendapat dari temannya tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sekarang Ibu mau menayangkan video. Nanti Ibu minta salah satu dari anak-anak Ibu untuk menanggapi video yang ada ya. Silakan disaksikan videonya. Saya masih loading. Videonya nanti silakan ditanggapi. Iya, terima kasih atas tanggapan videonya. Jadi perhatikan video tadi adalah tentang seorang siswa dan siswi yang melanggar peraturan sekolah. Ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai videonya? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ramada. Pertanyaan saya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkandung? Nilai apa saja yang terkandung di dalam substansi hak dan kewajiban warga negara dalam
Duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah dibagikan. Silahkan dilihat LKPD-nya, dibaca petunjuk LKPD-nya, ya. Kemudian didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dilihat LKPD-nya, boleh silahkan dilihat LKPD-nya, dikerjakan, dikasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya dan diskusikan bersama-sama. Baik, Bu. Waktunya 20 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kalau udah siap, kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok mana yang udah siap? Kelompok Bineka udah? Udah. Boleh silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok Bineka Tunggal Ika. Jadi, bagaimana mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yaitu dengan pelaksanaan hak merupakan wujud dari nilai instrumental Pancasila, sila kedua, sehingga tidak bisa dibenarkan. Pengingkaran pada hak manusia, sedangkan kewajiban merupakan nilai praktis Pancasila yang tertuang dalam pasal 27 upaya bela negara dan pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Berikan contoh perilaku hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. 1. Hak atas kewarganegaraan. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 4. Hak dan kewajiban bela negara. 5. Kemerdekaan bersertifikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Mendapatkan pendidikan. 8. Pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih untuk kelompok Bineka Tunggal Ika. Kelompok lain, kelompok NKRI sama Garuda Pancasila. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Dari kelompok mana namanya? Dari NKRI, Bu. Iya, kelompok NKRI namanya siapa? Christina, Bu. Silakan. Dengarkan pertanyaan dari kelompok NKRI. Apa pengertian nilai instrumental Pancasila? Apa pengertian nilai instrumental Pancasila? Silakan kelompoknya Bineka Tunggal Ika untuk menanggapi pertanyaan dari temannya. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, perda. Iya, bagaimana kelompoknya? Kelompok yang bertanya sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Boleh diambil kesimpulan
Kewajiban merupakan nilai praktis Pancasila yang tertuang dalam pasal 27 dan pasal 28. Iya, terima kasih. Beri aplausnya untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Ya, setelah kelompok Bhinneka Tunggal Ika, kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok NKRI dan sudah siap? Iya, silakan presentasi untuk kelompok NKRI. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila ke-1, yaitu berhak memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. 2. Berdasarkan sila kedua, yaitu berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. 3. Berdasarkan sila ketiga, yaitu berhak ikut serta dalam bela negara. Sila keempat, yaitu kita wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Sila kelima, yaitu wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sudah, Bu. Iya. Terima kasih untuk kelompok NKRI. Silakan untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila untuk menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Pertanyaan saya, sebutkan hak dan kewajiban warga negara dalam sila ke-5 Pancasila. Bisa diulangi pertanyaannya? Sebutkan hak dan kewajiban warga negara dalam sila ke-5 Pancasila. Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Nama saya Muhammad Farodi. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok Pancasila. 1. Berhak mendapatkan bantuan pemerintah sesuai syarat. 2. Berhak mendapatkan kesejahteraan secara merata. 3. Wajib mengikuti kegiatannya gotong royong di masyarakat. 4. Wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompoknya? Bisa diterima jawaban dari kelompok apa? NKRI? Terima kasih. Silakan kelompok NKRI untuk menyimpulkan dari hasil diskusinya. Kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila dinilai dasar berkaitan dengan hakikat 5 sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Terima kasih untuk kelompok NKRI. Beri aplaus untuk kelompok NKRI. Kelompok selanjutnya, silakan kelompok Garuda Pancasila untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Umayanti. Saya akan Dikuatin suaranya. Garuda Pancasila. 1. Hak atas kewarganegaraan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mendapatkan kesamaan kedudukan di dalam hukum pemerintahan pasal 27 ayat 1. 3. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. 4. Hak kewajiban bela negara pasal 27 ayat 3. 5. Kebebasan berkumpul bersertifikat pasal 28. 6. Kebebasan memeluk agama pasal 29 ayat 182. 7. Hak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1 sampai 2. 8. Ikut mempertahankan memanfaatkan negara pasal 30 ayat 1 sampai 2. Berikan contoh perilaku yang kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. 1. Hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan. 2. Hak mendapatkan penghormatan dari umat beragamaan lainnya. 3. Hak mendapatkan kehidupan yang layak. 4. Hak mendapatkan pekerjaan. Ya, terima kasih untuk kelompok Garuda Pancasila. Ya, kelompok lain, siapa yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mira dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Saya
pertanyaan untuk kelompok Garuda. Pertanyaannya adalah, pasal 20 ayat 2 menjelaskan hak dan kewajiban warga negara berupa apa? Silakan dijawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Jawabannya adalah pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana kelompok Bineka bisa diterima jawaban dari kelompok Garuda? Bisa, Bu. Silakan kelompok Garuda untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmadi. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok Garuda. Jadi, sudah selesai kita presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Boleh dilihat dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang keempat, kelima dari tujuan pembelajaran sudah tercapai semua mengenai nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Siapa yang? Ya, silakan. Nama saya Alma Putri. Nilai praksis merupakan penunjukan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berwujud dalam surat dan tindakan sandra. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Iya, terima kasih untuk kesimpulannya pada hari ini. Jadi kesimpulan kita tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Apa artinya Pancasila? 5 dasar. Kenapa Pancasila menjadi ideologi? Karena tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tertuang di dalam sila-sila Pancasila. Kemudian apa tujuan dari nilai-nilainya ini? Nilai-nilai dalam Pancasila yang pertama nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praksis. Kalau nilai dasar dikaitkan dalam sila-sila Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua apa? Manusia. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila Pancasila tadi itu adalah nilai dasar. Sedangkan nilai instrumental itu adalah nilai penjabaran dari nilai dasar. Apa itu? Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pusat, dan peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Jadi nilai praksis itu adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Itu yang tadi anak-anak ibu sekalian yang didiskusikan, ya kan? Ada dari kelompok Bineka membahas nilai praksis, kelompok NKRI membahas tentang nilai instrumental, dan kelompok NKRI membahas tentang nilai praksis. Jadi gitu tentang materi kita pada hari ini. Jadi ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai praksis Pancasila dalam hak dan kewajiban warga negara? Iya, apa yang dimaksud dengan nilai praksis?
tindakan sehari-hari. Udah, Bu. Terima kasih. Jadi di sini apa itu hak dan kewajiban warga negara? Jadi hak asasi itu adalah hak yang melekat pada setiap pribadi manusia terlepas dari status warga negaranya. Jadi perbedaannya kalau hak asasi dengan hak warga negara, kalau hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kemudian apa bedanya kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi anak-anak ibu udah paham kan mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Alhamdulillah kalau sudah. Jadi dari 3 kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang paling baik adalah kelompok NKRI. Jadi kelompok NKRI nilainya memperoleh 94. Jadi untuk mengukur pengetahuan anak-anak ibu mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini, ibu mengadakan post test, boleh dilihat di HP-nya sudah ibu kirimkan Google Form-nya. Silahkan dijawab post test yang sudah ibu kirim, ada soal pilihan negara. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Sudah? Ya, terima kasih. Nanti nilainya sudah masuk ya ke dalam email ibu. Kemudian materi kita minggu depan adalah mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi di rumah dibaca ya materi kita minggu depan. Yang kedua, minggu depan dibaca mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pulang ke rumahnya masing-masing ya. Jangan lagi berkeliaran di jalan. Silahkan ditutup bukunya.